Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Handini dari Prodi Komunikasi KM 102. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Pengantar Digital. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi secara etimologis atau istilah kata dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara bahasa Indonesia, komunikasi. Perkataan ini bersumber dari kata komunis. Komunis ini memiliki makna atau menjadi milik bersama untuk menghasilkan usaha yang memiliki tujuan kebersamaan atau kesamaan makna. Apa itu komunikasi? Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk mencapai pemahaman bersama. Pesan ini dapat disampaikan melalui kata-kata sebagai verbal dan bahasa tubuh sebagai non-verbal, tulisan, simbol, atau media lainnya. Memahami komunikasi dalam keseharian, saya akan memberikan contoh beberapa komunikasi yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Pertama, verbal. Dosen menjelaskan pelajaran kepada murid secara langsung, secara perkataan. Itu dinamakan komunikasi verbal. Mengangguk sebagai tanda setuju, yaitu dinamakan komunikasi non-verbal. Komunikasi massa, menonton berita di televisi, banjir, itu salah satu komunikasi massa karena di dalamnya banyak visual dan juga disaksikan bersama-sama. Seperti itulah contoh bagaimana komunikasi yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari. Pengertian komunikasi non-verbal. Istilah non-verbal biasanya digunakan untuk melukis semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, pada kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Seperti kita berbicara sehari-hari, kita pasti ekspresif, kita pasti antusias, kita pasti menggunakan bahasa tubuh. Sebenarnya konteksnya dalam sehari-hari tidak dapat dipisahkan, saling menjalin. Contohnya seperti apa? Ketika kita bertemu dengan orang baru, kita berbicara, kita senyum, kita memberikan kesan positif saat pertama kali bertemu. Ada beberapa fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada substitusi. Apa itu substitusi? Yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa kata sepatah kata, kita menunjukkan anggukan sebagai tanda persetujuan. Yang kedua, ada kontradiksi. Artinya, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji teman Anda dengan mencibirkan bibir. Hebat, kau memang hebat. Komplimen tersebut melengkapi makna pesan non-verbal. Ketiga, ada aksentuasi yang menegaskan pesan verbal. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja sedang marah. Pengaruh komunikasi nonverbal pada PJJ. Komunikasi nonverbal berkurang dibandingkan pembelajaran tatap muka. Hal ini akan memicu beberapa dampak. Dampak yang pertama itu sulit menangkap emosi dan keseriusan.
Guru lebih sulit membaca ekspresi siswa ketika kamera dimatikan. Siswa sulit menangkap antusiasme atau penekanan dari guru jika suara guru kurang jelas dan bahasa tubuh kurang. Yang kedua, potensi salah paham. Tanpa gestur, ekspresi, atau mata, pesan guru dapat ditafsirkan secara berbeda oleh siswa. Yang ketiga, keberadaan isyarat nonverbal tetap menjadi peran penting. Meskipun terbatas unsur nonverbal dalam pelajaran PJJ jarak jauh masih muncul juga. Misalnya, nada suara guru, intonasi, ekspresi saat kamera dinyalakan, tampilan visual materi, bahasa tubuh, senyuman, dan anggukan. Proses komunikasi nonverbal yang baik dalam PJJ itu seperti apa? Mari kita bahas. Gunakan kamera jika memungkinkan. Menyalakan kamera dapat membantu menyampaikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan keterlibatan guru dalam menilai siswa. Gunakan gestur sederhana, mengangguk untuk menegaskan poin, menggunakan tangan untuk memperjelas penjelasan, memberi sinyal simbol untuk apresiasi. Atur nada kejelasan suara. Dalam PJJ, intonasi menjadi elemen nonverbal yang paling kuat. Gunakan suara yang ramah dan jelaskan penekanan pada bagian penting. Hindari suara datar agar siswa tidak bosan. Tampilan visual yang mendukung seperti gambar, diagram, warna, icon, dan pointer memberikan bentuk nonverbal yang membantu pemahaman. Ketika ada gambaran, ada pointer, jadi bentuk komunikasinya itu menjadi asik. Pelajaran menjadi tidak jenuh. Pelajaran menjadi penasaran, ini bentuk apa, ini penjelasan apa, ini makna apa. Dalam komunikasi PJJ yang baik, banyak sekali elemen-elemen yang dapat kita harus perhatikan. Sebenarnya yang paling penting itu adalah suara dan kejelasan nada dan juga visual yang mendukung. Dengan adanya nada yang jelas, kita dapat mengerti apa sih yang sedang disampaikan. Dengan visual yang baik, tentunya kita juga lebih menangkap, ada gambaran. Jadi tidak hanya sekedar omongan-omongan saja, tetapi ada gambaran-gambaran yang membuat kita menjadi lebih mudah. Komunikasi yang baik dan efektif itu seperti apa? Saya akan memberikan 4 contohnya. Komunikasi yang baik dan efektif itu bagaimana sih? Yang pertama, proses menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima secara jelas, tepat, dan mudah dipahami. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, menggunakan bahasa yang jelas, jangan tipe, memberikan pemahaman yang mudah dipahami. Bahasanya bahasa yang umum, seperti itu. Yang kedua, mudah dipahami dan dapat menghasilkan respon sesuai tujuan. Artinya, ketika penerima memahami pesan kita, dia bisa merespon sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan tujuan kita. Yang ketiga, pesan yang disampaikan diterima dengan benar, tidak menimbulkan salah tafsir. Jika pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh penerima, maka penerima tidak akan salah paham. Maka yang tadi akan membuat tujuan kita menjadi sesuai, karena penerima memahami. Yang keempat, mendorong terciptanya kesepemahaman antara kedua belah pihak. Jadi kalau komunikasinya baik, kita jadi sama-sama langsung nyambung,
langsung klik, oh kesini arahnya, oh kesini tujuannya. Jadi memiliki kesamaan, memiliki tujuan tersebut. Kapan kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif dalam berbagai situasi? Saya akan menjelaskan. Yang pertama, menyampaikan informasi penting, misalnya seperti apa? Saat memberikan instruksi, penjelasan, atau pengumuman, tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau komunikasi yang efektif itu harus jelas gitu. Kedua, berkolaborasi atau bekerja sama. Misalnya di sekolah, di pekerjaan, organisasi, yang jelas itu sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Yang ketiga, memecahkan masalah atau membuat keputusan, berdiskusi agar berjalan dengan lancar. Jika pesan disampaikan dengan jelas dan terbuka, maka akan sangat efektif sekali. Yang keempat, menjalin hubungan sosial dalam berkeluarga, berteman, dan lingkungan komunikasi yang baik membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kelima, menyampaikan kritik atau saran agar diterima baik harus disampaikan secara sopan dan tepat. Jadi kelima-limanya itu intinya, jika kita menyampaikan informasi itu harus jelas. Kalau di tempat kerja harus bekerja sama tim. Dan kalau misalkan ada masalah, kita harus berdiskusi. Kalau mau menjalin hubungan yang harmonis, kita harus saling menghormati, mendukung, menciptakan hubungan yang baik. Dan jika kita ingin mengkritik orang, gunakan bahasa yang sopan, yang mudah dipahami, dan yang tepat. Mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik? Yang pertama, agar menghindari kesalahpahaman. Jadi kalau kita komunikasinya baik, benar, terstruktur, itu minim sekali terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan hubungan antar individu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika komunikasi kita baik, maka individu akan terjalin hubungan yang baik juga, akan meningkat kedekatannya, akan meningkat kepercayaannya. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan atau tugas. Jika dikomunikasikan dengan baik, maka pekerjaan kita akan lebih tepat sasaran, akan lebih mudah, akan lebih jelas, karena terdapat instruksi yang jelas. Tugas jika instruksinya kurang jelas, jadi tadinya harusnya cepat selesai, jadi tidak terselesaikan. Instruksinya kurang jelas karena informasi komunikasinya kurang jelas. Kalau misalkan komunikasinya jelas, maka akan mempermudah pekerjaan atau tugas kita. Yang keempat, meningkatkan kerjasama tim. Dengan komunikasi yang baik, terjalin hubungan dengan kerjasama tim akan semakin baik, akan semakin meningkat solidaritas, cara support, cara tolong menolong, secara mencapai tujuan bersama dalam kerjasama tim itu akan mudah. Dan yang kelima, mewujudkan tujuan bersama. Komunikasi yang baik akan meningkatkan tujuan bersama, akan menciptakan goals-nya sendiri. Jika itu komunikasinya baik, jika komunikasinya baik, segala sesuatu yang tadinya tidak jelas akan menjadi jelas, yang tadinya tidak mudah akan menjadi mudah, karena terstruktur, karena terperinci, karena mudah dipahami, karena mudah dimengerti, terjadilah goals tersebut. Tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif memiliki beberapa level. Level yang pertama yaitu setiap orang memiliki cara berpikir.
latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Di level kedua ada salah paham, kurangnya kejelasan pesan, menggunakan kata yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ketika kita berbicara terlalu panjang, orang lain akan sulit memahami apa sebenarnya tujuan percakapan yang sedang dibahas. Level yang ketiga ada hambatan emosional seperti marah, sedih, cemas, takut, dapat mengungkapkan sesuatu, tapi orang lain sulit menerima karena ekspresi kita terlalu sedih. Jadi kata-kata yang digunakan saat kita menjelaskan sesuatu itu kurang maksimal. Yang level keempat, keterbatasan komunikasi nonverbal ketika dilakukan jarak jauh, tahu melalui teks, ekspresi wajah, nada suara, dan gestur tidak dapat terlihat sehingga pesan menjadi kurang lengkap. Jika komunikasi kita jarak jauh, kita hanya saling chatan di WhatsApp. Chat-chatan di WhatsApp, kita tidak tahu ekspresi seperti apa lawan bicara kita. Jadi rasanya kurang lengkap jika hanya melalui teks di WhatsApp saja. Yang level kelima ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dan budaya setiap orang memiliki kebiasaan nada bicara yang berbeda di setiap budaya, membuat persepsi orang akan berbeda. Contohnya, ketika orang Jawa, dia berbicara itu nadanya sangat lembut sekali, kalem sekali. Saya tidak bilang semua, tapi rata-rata seperti itu ya. Ketika orang Jawa berbicara dengan orang Batak, orang Jawa berbicaranya lembut, sedang. Maka persepsi orang Batak apa? Tidak jelas. Persepsinya kurang cepat, kurang lantang, kurang jelas. Namun sebaliknya, orang Batak berbicara terhadap orang Jawa kan tegas, lugas gitu kan. Maka orang Jawa sepertinya merasa sedang dimarah-marahin. Persepsi budaya itu memiliki ciri khas masing-masing yang menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kita kadang nada rendah disangkanya kurang tegas, nada kencang disangkanya sedang dimarahi. Itulah perbedaan budaya yang sebenarnya kita harus syukuri juga, karena di Indonesia banyak sekali budaya-budaya. Berikut penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dalam pemahaman. Saya akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.